Halo semua, selamat pagi. Kembali lagi ya bersama Miss dalam proses pembelajaran melalui daring. Semoga kita semua masih tetap sehat ya. Hari ini kita akan mempelajari ilmu pengetahuan sosial. Untuk itu silakan persiapkan buku pendamping IPS halaman 124. Namun sebelum kita mulai, kita awali dengan berdoa ya. Untuk itu, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hari ini kita masuk pada tema 5 subtema ketiga. Kita akan melanjutkan materi pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan masyarakat. Untuk itu silakan diperhatikan ya. Pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan masyarakat. Berdasarkan letak geografis, Indonesia diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Letak geografis memberikan beragam pengaruh terhadap kehidupan masyarakat Indonesia dalam bidang-bidang berikut ini. Yang pertama, pengaruh dalam bidang sosial. Indonesia memiliki letak yang strategis karena diapit oleh dua benua besar di dunia. Selain itu, Indonesia juga memiliki batas wilayah berupa daratan dan perairan dengan negara-negara sekitar. Kondisi tersebut memengaruhi interaksi antara bangsa Indonesia dengan bangsa negara tetangga. Misalnya, kerjasama antara Indonesia dan Singapura dalam pertukaran pelajar. Kerjasama tersebut dapat meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. Letak geografis Indonesia juga menyebabkan persebaran penduduk tidak merata. Sebagian besar penduduk bermukim di Pulau Jawa, terutama di kota Jakarta. Hal ini dikarenakan kota Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan pusat kegiatan ekonomi di Indonesia. Banyak penduduk dari wilayah lain datang ke Jakarta untuk memperoleh pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik. Keadaan ini menyebabkan penduduk di pedesaan menjadi berkurang. Kota Jakarta pun menjadi kota yang padat penduduk. Yang kedua, pengaruh dalam bidang budaya. Letak Indonesia yang strategis pada jalur perdagangan dan pelayaran dunia menjadi salah satu penyebab keragaman budaya di Indonesia. Para pedagang asing yang singgah di Indonesia datang untuk berdagang dan menyebarkan budaya mereka kepada penduduk Indonesia. Akibatnya, beberapa budaya Indonesia berbaur dengan budaya asing tersebut. Misalnya, pada pertunjukan gambang kromong yang menggunakan alat musik perpaduan Indonesia dan Tionghoa. Selain menyebarkan budaya bangsanya, bangsa asing juga menyebarkan agama yang mereka anut. Hal ini menyebabkan keragaman agama di Indonesia. Letak geografis Indonesia juga memengaruhi keragaman budaya. Penduduk Indonesia terpisahkan oleh wilayah perairan yang luas. Penduduknya pun hidup secara berkelompok dan membentuk suku-suku. Tiap-tiap suku memiliki cara hidup yang berbeda. Cara hidup mereka dipengaruhi oleh kenampakan alam sekitar. Cara hidup tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang, hingga membentuk sebuah budaya yang khas. Budaya bangsa Indonesia seperti pakaian adat, senjata tradisional, alat musik tradisional, dan bentuk rumah adat disesuaikan dengan kondisi wilayah sekitar. Selanjutnya, pengaruh dalam bidang ekonomi. Indonesia memiliki wilayah perairan yang luas. Kondisi tersebut membuat Indonesia dijuluki sebagai negara maritim.
Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki sumber daya laut yang melimpah. Sumber daya laut tersebut dimanfaatkan oleh penduduk sekitar pantai sebagai sumber mata pencaharian. Banyak penduduk pesisir pantai bekerja sebagai nelayan, petani garam dan rumput laut, pemandu wisata, serta pedagang kerajinan laut. Letak geografis juga menyebabkan Indonesia dijuluki sebagai negara agraris. Julukan tersebut sesuai dengan penampakan alam wilayah Indonesia berupa dataran rendah yang dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Penduduk di wilayah dataran rendah memanfaatkan kondisi alam sekitar lahan pertanian dan perkebunan. Lalu yang terakhir adalah pengaruh dalam bidang transportasi dan komunikasi. Hampir 2/3 dari seluruh wilayah Indonesia berupa perairan. Kondisi tersebut juga memengaruhi keragaman alat transportasi yang digunakan oleh masyarakat. Sebagian besar penduduk di Pulau Kalimantan memanfaatkan arus sungai sebagai sarana transportasi. Mereka menggunakan perahu kecil sebagai alat transportasi sehari-hari. Sebagian kota besar di Indonesia berada di dataran rendah. Penduduknya memanfaatkan mobil, sepeda motor, bis, dan kereta sebagai alat transportasi sehari-hari. Selain itu, penduduk Indonesia juga menggunakan pesawat untuk bepergian jauh. Pada masa lalu, kondisi geografis Indonesia menyulitkan penduduk untuk berkomunikasi. Penduduk antar pulau biasanya menggunakan surat untuk berkomunikasi. Alat komunikasi tersebut membutuhkan waktu lama untuk memperoleh balasan. Perkembangan teknologi yang semakin maju memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan alat komunikasi penduduk. Saat ini, penduduk semakin mudah berkomunikasi dengan menggunakan telepon, SMS, video call, dan email. Jadi, itu dia mengenai pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan masyarakat dalam bidang sosial, dalam bidang budaya, dalam bidang ekonomi, dan dalam bidang transportasi dan komunikasi. Jadi silakan pelajari kembali bukunya di rumah ya, supaya kamu semakin memahami materi yang telah disampaikan pada hari ini. Demikianlah materi pada hari ini. Salam sehat untuk kita semua, tetap semangat, dan sampai jumpa.